Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-16, ayatnya ke-31 sampai ayatnya yang ke-36. Namun sebaiknya kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, terima kasih Tuhan buat dimensi waktu yang indah yang Kau berikan bagi kami. Kami teramat percaya bahwa firman-Mu akan menyatukan kami di dalam persekutuan ini. Meskipun jarak dan situasi yang berbeda dan jauh satu dengan yang lain, tapi kami teramat percaya bahwa firman Tuhan akan mengikat kami di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam hari-hari kami. Tuhan, berfirmanlah Engkau, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya katakan tadi, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-16, ayatnya ke-31 sampai ayatnya yang ke-36. Saya bacakan di dalam bahasa Indonesia. Sudah ketemu belum? Sudah ketemu Tawarikhnya? Tawarikh itu perjanjian lama. Oke, sudah pada ketemu? Ya, aku bacakan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, Amin, pujilah Tuhan. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau ditanya siapa yang berharap akan kehadiran atau apa yang diharapkan, atau gimana mengatakannya ya, siapa yang kita harapkan hadir di tengah-tengah kehidupan kita, atau di saat-saat seperti saat ini, atau ketika kita sedang merindu, atau ketika kita sedang berharap seseorang hadir, atau mungkin kerinduan dan pengharapan hadir di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan kita. Makanya saya suka sepenggal lagu itu yang mengatakan, arti kehadiranmu, kasih membuatku bla 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 gitu ya. Apa yang mau saya katakan dalam situasi itu? Bahwa memang kehadiran seseorang, kehadiran sesuatu di dalam kehidupan kita yang merupakan sebuah impian, yang merupakan sebuah kerinduan dalam kehidupan kita, itu pasti sangat-sangat berarti dalam hari-hari kita. Dan kehadiran itu dinyatakan dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Ini berawal dari situasi ketika Daud membawa kembali tabut perjanjian itu dan menempatkannya di Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada saat itu. Apa yang mau dimaksud di dalam situasi itu dengan arti kehadiran itu? Ternyata kehadiran tabut perjanjian memberi makna yang luar biasa bagi bangsa Israel ketika itu. Itu sama saja dengan mengartikan, itu saja dengan menyatakan Allah hadir di tengah-tengah mereka, Allah berkuasa, Allah bertata di tengah-tengah kehidupan mereka.
Sehingga arti kehadiran tabut perjanjian itu begitu luar biasa, menjadi kekuatan bagi setiap mereka di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Sekali lagi, arti kehadiran. Dan itulah yang menjadi sebenarnya kekuatan di dalam kehidupan setiap orang percaya, di dalam setiap orang yang beribadah. Kita mungkin bersorak-sorai, kita mungkin bernyanyi, kita mungkin memuji Tuhan, kita mungkin mengucapkan sesuatu iman percaya kita. Tapi inti dari sebuah ibadah sebenarnya adalah, adakah iman yang merasakan, adakah jiwa yang merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah ibadah kita. Makanya agak lucu juga kadang kalau orang bilang, gak enak ibadah di rumah, gak seru gitu. Sekali lagi, saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inti sebuah ibadah adalah apakah kita merasakan kehadiran Tuhan di dalam ibadah kita. Artinya apa? Apakah jiwamu merasakan Tuhan hadir bersama dengan engkau di dalam ibadahmu? Sebab itu teramat percaya bahwa Tuhan itu maha hadir. Tapi adakah feel itu, adakah rasa itu, adakah kedekatan itu merasakan bahwa Tuhan memang hadir di dalam ibadah kita? Artinya apa? Di rumahmu pun, di tempatmu pun, dalam suasanamu pun, ketika engkau merasakan kehadiran Tuhan ada di dalamnya, maka itulah ibadah yang sesungguhnya. Amin. Itulah ibadah yang sesungguhnya. Dan Daud ingin mengatakan itu kepada jemaat, kepada orang-orang yang beribadah pada saat itu. Rasakanlah kehadiran Tuhan di tengah-tengahmu. Rasakanlah kehadiran Tuhan ada di dalam persekutuanmu. Sudahkah Anda merasakan kehadiran Tuhan di dalam ibadahmu saat ini? Saya percaya kita sama-sama merasakan Tuhan hadir di tempat kita. Tuhan hadir di tempat ini, Tuhan hadir di tempatmu, sebab Allah itu adalah Allah yang omnipresent. Lalu ketika kehadiran Tuhan itu dirasakan, kita sampai kepada kebenaran firman Tuhan ini. Maka Daud menyuarakan, mengungkapkan, biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Pesan yang luar biasa. Artinya apa? Kalau Allah hadir di tempat kita, di hati kita, di jiwa kita, di pikiran kita, dalam kehidupan kita, maka kita akan mampu bersorak-sorak, maka kita akan mampu bersuka cita. Sebab sekali lagi, sukacita kita, sorak-sorak kita di dalam Tuhan tidak ditentukan oleh dunia ini, tidak ditentukan oleh virus pandemi ini, tidak ditentukan oleh virus corona ini, COVID-19 ini. Tapi sukacita kita, sorak-sorak kita ditentukan oleh hadirkah Tuhan di tengah-tengah kehidupanmu. Dan hal yang luar biasa, ternyata Daud mau mengatakan bahwa sukacita itu, sorak-sorak itu bukan hanya menjadi milikmu secara pribadi. Milikku menjadi ubakuhon, itu dari bahasa Simalungun, mengatakan bahwa sukacita itu hanya miliknya sendiri. Tapi orang yang bersukacita di dalam Tuhan, orang yang bersorak-sorai di dalam Tuhan, akan menjadi virus, tanda petik, bagi orang-orang di sekitarnya, bahkan bagi dunia ini. Sehingga dikatakan langit, gunung, pepohonan, lautan, hutan juga ikut bersorak-sorai, juga ikut bersukacita. Karena apa? Sukacitamu, sukacitaku, kita harus bagikan. Sehingga kita dimampukan untuk selalu bersorak-sorai di dalam kebenaran firman Tuhan. Sama seperti kebenaran firman Tuhan dengan tema kita saat ini, bersorak-sorai, dan minggu kita adalah minggu jubilate. Adakah kekuatan kita untuk bersorak-sorai? Adakah kekuatan kita untuk bersukacita?
Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sorak-sorai itu bukan hanya ungkapan nyanyian saja dalam sebuah ketulusan, tapi sorak-soraimu bisa engkau gantikan, bisa kita gantikan dengan berbagi dengan orang-orang sekitar kita, membantu orang-orang di sekitar kita, menelpon sesamamu dan bertanya tentang kabarnya, buat TM, dan tanya sahabatmu, orang-orang di sekitarmu, bagaimana perasaanmu, apa pergumulanmu, lalu apa yang bisa kita share saat ini. Atau mungkin bisa berbagi dengan, masak apa hari ini, apa menumu hari ini. Itu yang bisa kita lakukan dengan sorak-sorai kita. Dan bukankah banyak sekali kekuatan bagi kita untuk bersorak-sorai di dalam kehidupan kita. Bersyukurlah, bersukacitalah, oh ternyata bisa punya waktu yang banyak untuk keluarga. Bersyukurlah. Ya, kalau istri misalnya mulai merepet-repet, marbete-bete, bit-biton, para suami bersyukurlah. Kenapa syukurnya? Oh, istriku masih bisa bersuara nyaring gitu ya. Ya, kalau suami di rumah mungkin hanya duduk diam, duduk tenang, lalu pegang HP di dalam hari-harinya mengisi kesibukannya. Bersyukurlah para istri, minimal suamimu tidak kemana-mana, dia di rumah saja gitu ya, daripada dia pergi gak tahu kemana-mana kan, bahaya juga gitu ya. Kalau ada anak-anak di rumah, bersyukur sekali. Banyak sorak-sorai yang mau dinyatakan dalam kehidupan kita. Banyak sekali sukacita yang mau kita share, kita bagikan di dalam hari-hari kita. Bahkan ketika situasi ini terjadi dalam hidup kita. Apalagi anak-anak sekolah minggu, pasti sukacita sekali, pasti bersorak-sorai ya. Bisa sama papa mamanya yang selama ini mungkin gimana ya, papa mamanya sibuk dengan hari-harinya, dengan pekerjaannya, atau mamanya sibuk dengan segala sesuatu, gak peduli sama anaknya sekarang. Stay at home, mami, dia berdiam di rumah, mami. Mungkin ya tambahlah sedikit manjanya gitu ya. Tapi tetaplah bersorak-sorai, tetaplah punya kekuatan untuk bersukacita. Anak-anak bertumbuh, makanannya sehat, tidak jajan di luar sana, tidak menambah pengeluaran, tidak penuh dengan pewarna. Coba, bukankah banyak hal untuk disorak-sorai? Dan memang itu suka menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita, khususnya di bulan ini, di minggu-minggu ini. Adakah kekuatan untuk bersorak-sorai? Adakah kekuatan untuk bersukacita? Daud mengatakan di dalam 1 Tawari ini bahwa kehadiran Tuhan menjadi kekuatan bagi kita untuk bersorak-sorai, untuk bersukacita. Sebab apa ditambahkan lagi? Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Kedua kekuatan Tuhan yang selalu dimunculkan, baik di dalam kitab Pemazmur, baik di dalam Tawari ini. Tuhan itu setia, Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Bahkan apalagi dikatakan, dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa. Apa yang berikutnya? Allahmu, Tuhanmu adalah penyelamat. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan penyelamat. Tuhan yang menyelamatkan kita, membebaskan kita, melepaskan kita. Tidak hanya dari virus-virus ini, tidak hanya dari pergumulan kehidupan kita, tidak hanya dari beban kita, tapi Yesus kita. Bahkan menyelamatkan kita dari kungkungan dosa, bahkan menyelamatkan kita dari cengkraman dosa, sehingga kita dimampukan menjadi anak-anak Allah dan pewaris kerajaan sorga di tengah-tengah kehidupan kita. Artinya apa? Kita tetap memiliki iman bahwa Tuhan itu akan menyelamatkan kita, Tuhan itu akan menjadi kekuatan bagi kita, sehingga kita dimampukan untuk mengucap syukur, dan akhirnya kita mampu mengatakan, terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya.
Maka seluruh umat Tuhan mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Sebab Dia layak untuk dipuji. Pujilah Tuhan. Bukankah kita suka sekali dipuji? Ya, kalau kita pun suka dipuji, kalau kita pun suka dibanggakan di dalam kehidupan kita, dan itu sangat manusiawi. Mungkin kita menyapu rumah, mungkin anak-anak di rumah melap kaca, mungkin anak-anak ngepel, mungkin suami sekarang sudah membantu menyuci kain atau seperti apa. Bayangkan kalau kita dipuji. Wah, bahagianya luar biasa. Bagus sekali kerjamu hari ini. Oh, bersih ya Mangnya kerjaanmu ya. Oh, rajin ya. Sudah Mang, sudah buru gitu ya. Ya, bersih sekali. Rajin banget ternyata buruku ini. Oh, rajin banget rupanya anakku ini gitu ya. Wah, pasti bahagianya luar biasa. Oh, rajin sekali ternyata suamiku ini gitu ya. Ternyata bukan hanya rajin untuk menghabiskan gorengan, tapi juga gimana gitu ya. Tapi intinya adalah kita suka dipuji. Dan satu hal, jangan lupakan, Allah kita juga Allah yang patut dipuji dan disembah di dalam kehidupan kita. Maka pujilah Dia di dalam langkahmu, maka pujilah Dia di dalam hari-harimu. Amin. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Arti kehadiran begitu luar biasa terjadi dalam hidup kami. Dan itulah menjadi kekuatan kami untuk bersyukur, bersorak-sorai di dalam Engkau. Dan rasa syukur itu akan menjadi bagian dari kehidupan kami. Bahkan orang-orang di sekitar kami untuk selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin.